warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PKLH tentang pembangunan ramah lingkungan dengan KD 3.4, yaitu menjelaskan fungsi fasilitas umum dan sosial, dampak pembangunan dan dampak positif dan negatif. Ya, pembangunan. Nah, kita akan membahas tentang rumah ramah lingkungan. Rumah yaitu rumah yang mengedepankan kelestarian lingkungan dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Rumah ramah lingkungan juga menekankan daya guna kembali sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mengelola dan memilah sampah rumah tangga secara mandiri, serta adanya ruang terbuka hijau di tempat tinggal. Nah, ini salah satu beberapa contoh. Ada tentang rumah ramah lingkungan, ya, ada ruang terbuka hijaunya, ya, kemudian ada tempat untuk menanam beberapa aneka pohon sehingga di sekitar rumah ini udaranya bisa lebih sehat. Dan ini juga contoh rumah yang menggunakan bahan dari bambu, ya, dan dari kayu. Ini juga termasuk contoh rumah ramah lingkungan. Beberapa kriteria rumah ramah lingkungan antara lain itu yang pertama, berada di lingkungan yang aman dan sehat, tidak di das. Das itu daerah aliran sungai, tidak ada di sekitar jurang dan tempat sampah. Yang kedua, bahan bangunan ramah lingkungan seperti penggunaan baja ringan, dinding kayu, atau bambu. Yang ketiga, sirkulasi udara dan saluran air di dalam rumah bagus. Yang keempat, penggunaan kaca dan area terbuka di dalam rumah yang bisa membuat matahari masuk. Jadi maksudnya kalau ada kaca, maka penggunaan lampunya bisa berkurang karena matahari terkena kaca dan ruangan di sekitarnya bisa terang. Yang kelima, ada ruang terbuka hijau yang menjadi solusi untuk membantu menyejukkan rumah, mengurangi polusi, dan filter debu. Diharapkan debu-debu itu tidak langsung masuk rumah, tapi menempel dulu di beberapa pohon yang ada. Kemudian ada biopori untuk mempermudah penyerapan air ke dalam tanah. Yang ketujuh, menggunakan barang elektronik dengan daya rendah. Misalnya lampu, ya, jangan yang terlalu tinggi wattnya. Yang kedelapan, penataan ruangan tidak kumuh dan selalu bersih. Maksudnya tidak boleh berantakan barang-barang rumah tangga yang ada itu, dan dijaga kebersihannya. Yang kesembilan, ada tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya. Jadi semakin banyak tempat sampahnya itu semakin bagus, dan kalau bisa tempat sampahnya disesuaikan dengan jenisnya. Ada sampah anorganik, ada organik, dan lain-lainnya, ya. Dan yang 10, ada tempat juga untuk mendaur ulang sampah sehingga sampah bisa dimanfaatkan. Penggunaan konsep rumah ramah lingkungan lebih ekonomis karena membantu penghematan listrik atau pemanfaatan materi langsung untuk cahaya di siang hari dan membantu mengeringkan pakaian yang dijemur tanpa harus menggunakan pengering mesin cuci. Hemat air dengan pemanfaatan sanitasi yang baik dan banyak melakukan pemanfaatan kembali yang berguna untuk penghematan biaya keperluan rumah. Misalnya sampah rumah tangga dapat diubah menjadi pupuk sehingga tidak perlu lagi membeli pupuk. Pemberdayaan industri lokal ikut berjalan karena
Rumah ramah lingkungan mendorong untuk memanfaatkan material yang ada di daerah sehingga pembangunan rumah lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi kalau beli bahan bangunannya itu cukup dari lingkungan sekitar saja. Ya, cukup beli kayu, beli peralatan yang lainnya itu dari lingkungan sekitar. Area terbuka pada rumah ramah lingkungan membantu mengurangi stres dan membuat pemilik rumah lebih sehat karena menghirup udara yang lebih segar dari tanaman yang ada di ruang terbuka hijau. Karena itu, kualitas dan produktivitas hidup menjadi meningkat. Manfaat penting dari konsep rumah ramah lingkungan adalah kontribusi dalam menjaga bumi dan membantu mengurangi kerusakan lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, ini beberapa contoh. Bayangkan ya, anak-anak ya, ada bangunan tetapi ada ruang terbuka hijau bahkan dengan aneka warna-warni. Nah, ini udaranya kan sejuk ya. Enak betul ya. Mudah-mudahan lingkungan sekitar rumah kita bisa seperti ini, ada tamannya. Pembangunan akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan seperti hutan dan lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman, daerah industri, perniagaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan budaya masyarakat, setiap pembangunan harus melibatkan masyarakat setempat seperti masyarakat adat Dayak, masyarakat nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Maksudnya, misalnya ini pada gambar ini, nah kalau ketika membuka jalan, ya, nah ini kalau bisa masyarakat di sekitar juga dilibatkan sehingga masyarakat bisa terbantu. Dia pekerjaannya bisa dari masyarakat sekitar, kemudian setelah selesai dia juga bisa memelihara dan menjaga jalan itu. Sehingga yang ada penduduk yang ada di sekitar itu bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, nah ini juga ya, alih fungsi yang tadinya sawah bisa jadi bangunan atau industri. Kemudian di Balikpapan, nah ini juga ada alih fungsi juga ya, yang tadinya di kumuh kemudian dijadikan objek wisata, yaitu kampung atas air di Kampung Baru. Ya, bayangkan yang rumah kumuh sekarang jadi tempat wisata. Ada tempat nongkrongnya, ada tempat orang jualannya, kemudian bisa tertata rapi. Kapal speed itu bisa bersandar dengan rapi. Kemudian ruang terbuka hijau yaitu Kebun Raya Balikpapan yang ada di Kilo 15. Kemudian ada Taman 3 Generasi Balikpapan yang ada di Sepinggan. Pernah main ke sini ya? Ini daerahnya dekat Gedung Dom ya. Di sini banyak aneka burung dan aneka jenis tanaman ada di sini. Cuacanya sejuk, enak banget. Kemudian ini Taman Bekapai di mana? Ya, di Kelandasan ya. Pernah main ke sini? Yang belum pernah silakan coba dan mampir. Nikmati ruang terbuka hijau yang ada di kota Balikpapan. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.